Pemirsa, 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal lapor Pak Purbaya. Bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, kanal lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya memecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara soal pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengizinkan warga negara asing memimpin BUMN. Terlebih WNA yang ditunjuk memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tidak ada masalah apabila perusahaan badan usaha milik negara dipimpin oleh warga negara asing. Terutama jika perusahaan pelat merah tersebut membutuhkan pemimpin dengan level keahlian tertentu. Mensesnek juga menganalogikan hal ini dengan pelatih timnas yang merupakan warga negara asing. Kalau kemudian kita merasa untuk sementara waktu kita membutuhkan skill dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan ya WNA, wah juga sama nih seperti dengan pelatih sepak bola kan, mirip-mirip nih kan ya. Kalau ada pelatih lokal yang bagus ya kita pakai pelatih lokal, tapi kalau kita membutuhkan pelatih asing ya nggak ada masalah juga, karena kadang-kadang kita butuh itu untuk memacu kita. Tetapi kalau boleh membayangkan ya di industri penerbangan, kemudian juga pasti kita banyak membutuhkan di industri mineral, minyakan, itu pasti kita butuh. Prasetyo menyebut perusahaan juga tidak boleh menutup mata terhadap WNA, khususnya yang memiliki keahlian dan kompetensi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing memimpin badan usaha milik negara. Menurut Prabowo, pemerintah telah mengubah aturan untuk memperbolehkan ekspatriat jadi pimpinan di BUMN. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi bersama Forbes yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Ia berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia. You can look for the best brains, best talents,
and I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025, ya stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Program stimulus teranyar ini adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang akan dibagikan untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Erlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT untuk total 35.046.783 keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Erlangga menyebut BLT terbaru ini akan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Selain menambah BLT, pemerintah juga menambah kuota magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari tahap 1 sebesar 20.000 kuota peserta magang di bulan Oktober. Maka di bulan November, pemerintah menambah kuota magang sebesar 80.000 peserta. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang, dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang. Dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Ya, pemerintah meluncurkan bantuan ekonomi yang terdiri dari bantuan langsung tunai dan juga perluasan program magang nasional. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Pemerintah menambah bantuan langsung tunai atau BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Jumlah keluarga penerima manfaat bertambah 17,2 juta dari sebelumnya sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Sehingga kini total penerima manfaat BLT sebanyak 35,46 juta keluarga. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional. Dari tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini sebanyak 20.000 peserta, di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka kuota bagi 80.000 fresh graduate atau lulusan baru.